Kita sudah ada di kamar. Di kamarnya. Di kamar. Kenalan sama bapaknya. Namanya Bapak Abdul Ghani. Kayak nama kakek saya. Tapi saya penasaran. Bentar Pak, Bapak tadi ngeliat gak waktu ada orang di situ tadi yang ketemu sama yang kita? itu. Yang katanya namanya Dudung. Emang anak sini Pak? Hah? Iya tuh sini Pak. Anak sini? Ya. Lahir di sini, dia lahir di sini. Teman saya namanya Ade Jiko. Iya. Ya udah nggak apa-apa deh. Nanti kita bahas lagi, cuma penasaran doang. Ini Bapak udah lama nih Pak. Udah berapa lama jadi nelayan di sini Pak? Udah lama. Sudah lama. 3 tahun. Udah berapa tahun? Kecil. Oh emang masih papanya. Orang tua juga nelayan. Nah, cara menangkap ikan di sini untuk mengais rezeki dengan cara apa? Oh, yang dipakai itu jalaya. Nah, kalau boleh tahu Pak, yang dapat ikan apa sih yang di sini ada di sini? Apa? Patin. Ikan patin. Terus? Oh, yang nyanyi itu ya? Bukan, itu Pak patin. Nyanyi. Patin. Gabus. Ikan apa Pak? Gabus ya. Arwah gabus. Oh. Yang enak itu. Kalau boleh tahu nih Pak, maaf ya, kita nanya lebih personal nih. Satu hari bisa dapat berapa kilo dan kalau dijual dapat berapa rupiah? Tergantung apa Pak? Iya. Rata-rata Pak, rata-rata. Rata-rata berapa sih? 5 kilo. Sehari. 1 kilonya berapa? 20 berarti 100.000 satu hari. 100.000. Dari jam berapa sampai jam berapa cari? Jam Masuk sampai jam. Kalau begitu, gimana kalau kita rasakan juga? Nanti Ustaz Syam pengen denger dulu nih, mungkin ada yang mau disampaikan juga buat jemaah yang ada di rumah. Iya, kalau berbicara rezeki dalam Al-Quran kan ada dibagi 4 tuh. Iya. Yang pertama rezeki yang sudah ditentukan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah sudah tentukan semua binatang melata pun Allah berikan rezekinya. Kemudian yang kedua rezeki wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dalam surah An-Najm ayat 39, semua orang dikasih sesuai dengan usahanya. Bapak kerja seharian dapat berapa kilo Pak? 5 kilo. 5 kilo. Masya Allah. Kalau lebih sedikit lagi kerjanya mungkin dapat lebih sedikit lagi Pak ya. Tergantung bagaimana kerja kerasnya. Yang ketiga rezeki dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau Bapak mensyukuri nikmat, kalau kita sudah mensyukuri nikmat rezeki, maka Allah tambahkan lagi rezekinya. Ada bonusnya. Amin. Dan yang tertinggi rezeki dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Yang bertawakal, yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar, solusi, dan Allah kasih dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Oh, ini bahagia banget ya. Itu rezeki dan juga dimudahkan sama Betul, Allah. Kita Masya juga Allah. bukan hanya menuntut hak kita juga menunaikan haknya Allah seperti ibadah. Tadi apa dikatakan wa may yattaqillah yaj'alahu fi amrihi yusra. Oh, artinya juga bukan hanya rezeki, semua dimudahkan sama Allah. Yang bertakwa kepada Allah, artinya semua urusannya mau ikan, mau apa, semua dimudahkan sama Allah. Masya Allah. Jadi sepanjang manusia mau bergerak, mau berusaha, yakin ada rezeki. Amin. Sepanjang dia tidak berpangku tangan dan Amin. mengeluh. Ternyata di sini ini ada ikan, ada rezekinya. Bapak bisa hidup ya Pak. Pak, mau rezeki lagi nggak Pak? Bisa nganterin kita nggak Pak? Kita mau ke tempat tausiah Pak, cuma nggak tahu daerahnya. Oh, iya, Ya kan? benar. Allah Hidam Khalid ya. Bisa diantar Bisa diantar sana Pak. Ayo, Kayak perahu lebih cepat kali ya. Asik. Kalau gitu deh, udah langsung kita berangkat deh. Ayo Pak. Dah, yuk nggak pakai mesin. Dari mesin jahit. Ya Pak, kita berangkat dulu Ya, ya. kita ketemu di tempat Kita udah tausiah. ditunggu tausiah di sana, jamaah. Pernahkah sanak ke daerah Danau Panggang? Danau Panggang ini adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Danau Panggang ini karena disebut danau, maka di sini sangat terkenal ikan air tawarnya. Di Danau Panggang ini juga terdapat sebuah pelabuhan atau dermaga penghubung kedua dermaga antar daerah seperti daerah Kecamatan Paminggir, Kalimantan Selatan dan Kecamatan Cidamas, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Dan di Danau Panggang ini pula tempat asal seorang tokoh politik Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Supian HK SHMH yang hingga hari ini beliau tetap aktif untuk Banua Kita dan beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Di daerah desa kecamatan Danau Panggang ini juga dahulu terkenal dengan acara lomba kerbau rawa yang berada di desa Bararawa. Bahkan sampai saat ini masih menjadi tempat liputan TV nasional dan TV luar negeri untuk meliput kerbau rawa. Sobat Sanak semuanya, di tempat ini juga terdapat Majelis Ulama Guru Danau, atau nama beliau Al-Mukarrom Kiai Haji Asmuni, yang mana beliau lahir di Danau Panggang ini pada tahun 1955 Masehi atau 1374 Hijriah. Pada tahun 1971, Guru Danau memulai pendidikannya dengan belajar di pesantren Mu'alimin dan pondok pesantren Darul Hikmah Danau Panggang. Setelah selesai, beliau kemudian melanjutkan lagi pendidikannya dengan belajar di pondok pesantren Darussalam Martapura dan selesai pada tahun 1977. Selanjutnya, beliau melanjutkan lagi pendidikannya dengan belajar di pondok pesantren Datu Kalampayan di Bangil, Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah belajar di pondok pesantren Tempel, Yogyakarta. Dari guru-guru beliau diantaranya Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Tuan Guru Sekumpul, Kiai Haji Muhammad Sarwani Abdan Bangil, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Habib Lutfi bin Yahya, dan lain-lain. Setelah berguru dengan ulama-ulama di tanah Jawa pada tahun 1978, maka Guru Danau kemudian pulang ke kampung halamannya di Danau Panggang dan membuka majelis pengajian pada malam minggu di Desa Bitin. Membuka majelis pengajian pada malam Selasa di Danau Panggang dimulai sejak tahun 1980. Dan di luar Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau juga membuka majelis pengajian di Mabuun Tanjung dimulai dari tahun 1090-an, serta majelis taklim Bani Alawi di Pematang Karau, Barito Timur. Di samping berdakwah, beliau juga mengelola 3 buah pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Darul Aman di Pajukungan, Kecamatan Babirik, Pondok Pesantren Hidayatus Sibyan di Danau Panggang, dan Pondok Pesantren Raudah di Jarug, Tanjung Tabalong. Sobat Sanak semuanya, tersebutlah dalam kisah Tutur Candi bahwa Danau Panggang adalah ibu kota kerajaan Kuripan atau Kahuripan. Karena kerajaan Kuripan ini diyakini berlokasi di sebelah hilir dari negeri Candi Agung atau daerah Amuntai Tengah. Kerajaan Kuripan adalah pendahulu kerajaan Negara Dipa. Tetapi kerajaan Kuripan ini kemudian bertentangan dengan kisah dari kerajaan Negara Daha. Karena menurut Negara Daha bahwa di wilayah ini diyakini tempat berdirinya kerajaan Tanjung Puri. Dan kerajaan Tanjung Puri ini juga bertentangan dengan kisah kerajaan kuno Dayak Ma'anyan nan Sarunai. Dan diduga pusat pemerintahan kerajaan ini berpindah-pindah di sekitar wilayah yang menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong saat ini. Maka diduga pula nama kerajaan Kuripan ini ialah sebutan lain dari kerajaan Tabalong yang disebutkan dalam Kakawin Nagara Kratagama yang ditulis Pujangga Majapahit, yakni Pu Pranca pada tahun 1365 Masehi. Ketika itu, Empu Jatmika mendirikan Candi Agung dan Negara Dipa di Amuntai. Daerah tersebut adalah wilayah kekuasaan Raja Kuripan. Karena Raja Kuripan menyayangi Empu Jatmika sebagai anaknya sendiri, maka setelah dia tua dan mangkat, kemudian seluruh wilayah kerajaannya atau wilayah kerajaan Kuripan dinamakan sebagai Kerajaan Negara Dipa, yaitu nama daerah yang didiami oleh Empu Jatmika tersebut.
Sobat Sanak semuanya, maka kerajaan Kuripan ini juga diduga adalah kerajaan yang sama dengan kerajaan Tanjung Puri atau kerajaan Nansarunai. Dan selanjutnya kekuasaan kerajaan orang pribumi kemudian digantikan penguasa baru daerah ini, yaitu dinasti Nagaradipa yang berdarah Majapahit, yaitu Pangeran Suryanata.